Saya akan ulang lagi ya. Jadi kebanyakan orang awam itu mendengar kata algoritma itu pasti menduga bahwasanya itu berkaitan tentang bahasa pemrograman, ilmu komputer, matematik, dan berisi sekumpulan angka-angka. Nah, tapi ini tidak salah, suatu algoritma memang erat hubungannya dengan perhitungan. Namun di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertian algoritma dalam dunia pemrograman. Secara umum, algoritma sendiri mewakili langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Sekarang, terutama di tahun ini ya, bahasa pemrograman semakin banyak dipelajari oleh orang-orang baik di bidang bangunan, pendidikan, di pemrograman atau di teknik industri sendiri. Jadi hampir semua aktivitas pemrograman pasti tidak akan lepas dengan namanya algoritma. Karena menjadi dasar pijakan yang paling penting dalam membuat suatu program. Artinya program itu tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak memahami algoritma. Tanpa adanya pengetahuan lebih mengenai algoritma pemrograman, maka hasil yang diperoleh pasti tidak maksimal. Salah satu yang paling penting bagi seorang programmer, artinya yang membuat program, sebelum membuat program adalah memahami terlebih dahulu logika yang akan dipakai, atau biasa disebut algoritma yang digunakan. Jadi logika berpikirnya komputer disebut algoritma. Jadi kalau manusia berpikir secara logis dengan akal budinya, sementara untuk komputer berpikirnya secara algoritma. Algoritma pemrograman ini berbeda dengan algoritma matematis yang terbilang rumit. Algoritma pemrograman merupakan dasar pijakan dalam menciptakan suatu program pada komputer. Meskipun erat kaitannya dengan perhitungan matematis, namun pada kenyataannya algoritma dalam pemrograman tidak selalu mengenai perhitungan rumit seperti halnya genetika atau misalnya rumus Newton ya. Algoritma sering dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan matematis. Jadi matematika tidak selamanya memakai algoritma, tetapi algoritma bisa dipakai untuk mengerjakan matematis. Jadi kita akan membahas tentang pengertian algoritma. Sebelum membuat program, ya, kita harus mengetahui pengertian dari algoritma pemrograman. Jadi, algoritma pemrograman pengertiannya adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Secara sistematis dan dalam aktivitas pemrograman algoritma sering dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Jadi program yang akan dibuat harus berdasarkan logika-logika berpikirnya manusia. Sehingga komputer punya logika berpikir. Ya, tapi logika yang berpikirnya komputer itu berdasarkan logikanya manusia. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah, itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu terkait dengan sistematikanya suatu sistem atau program yang akan kita buat. Pastinya kita semua pernah melihat atau ibu-ibu ini pernah membuat resep makanan. Atau mereka mencantumkan biasa yang di Indomie atau makanan yang lain itu ya, misalnya Indomie atau pasta itu, selalu mereka mencantumkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangkaian langkah-langkah
untuk membuat makanan yang dijelaskan. Itu seperti bila kita membeli Indomie, di belakang itu kan ada itu langkah-langkah pembuatan Indomie sesuai dengan prosedur. Nah, algoritma memang seperti itu. Di dalam bahasa komputer, kata untuk resep adalah prosedur. Jadi sangat prosedural. Dan bahan-bahan yang disebut masuk ya komputer, kita melihat prosedur yang kita buat mengikuti alur tersebut. Dan kita bisa melihat hasilnya yang disebut output. Jadi input itu dimasukkan di dalam komputer dalam bentuk instruksi, kemudian logika berpikirnya komputer dibuat berdasarkan logika yang kita buat, sehingga outputnya itu bisa terlihat dari interface atau dari hasil yang kita inginkan. Jadi algoritma pemrograman menjelaskan cara melakukan sesuatu, dan komputer kita akan melakukan persis seperti apa yang kita buat. Penentuan algoritma dalam pemrogram ini merupakan hal dasar yang harus diketahui dan menjadi tahapan awal dari pembuatan pemrograman. Penyajian algoritma dapat dilakukan menjadi dua bentuk, yaitu dalam bentuk tulisan maupun gambar. Ya, tergantung dari metode atau tahap yang digunakan oleh seorang programmer. Jadi penyajian dalam bentuk tulisan biasa menggunakan yang disebut pseudocode namanya, pseudocode. Ya, kalau dia dalam bentuk tulisan disebut pseudocode. Sedangkan dalam bentuk gambar biasanya dalam bentuk flowchart. Jadi flowchart itu merupakan algoritmanya suatu pemrograman. Tapi kalau dalam pembuatan laporan atau skripsi biasanya memang flowchart itu dilampirkan di bab-bab yang menjelaskan bagaimana kita melakukan tugas akhir atau skripsi, sehingga dia juga disebut adalah model yang bisa merepresentatifkan sistem yang akan kita buat. Kemudian tantangan tersulit adalah mengimplementasikan algoritma yang ditentukan menjadi code atau script yang tertata dan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi arti dari algoritma sudah jelas saya jelaskan tadi ini ya. Jadi algoritma adalah tata atau proseduralnya di dalam komputer dalam melakukan proses pemrograman. Kemudian pertanyaannya, bagaimana, apa fungsi algoritma sebenarnya? Jadi, bentar aja. Jadi setelah mengetahui pengertian dari algoritma, jadi kita juga harus mengetahui apa fungsi sebenarnya algoritma itu. Ya, pada dasarnya fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi suatu algoritma pemrograman membawa keuntungan serta fungsi penting dalam aktivitas pembuatan program. Nah, kira-kira apa fungsinya? Yaitu pertama, kita harus mengetahui fungsi algoritma itu. Satu, pemrograman dapat mengatasi permasalahan rumit dalam program yang kemungkinan juga melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Karena menggunakan perhitungan, sering pemrograman yang dibuat tidak berjalan semestinya karena adanya kesalahan misalnya. Jadi hal ini dapat diminimalisir dengan menempatkan algoritma dalam pemrograman. Kemudian fungsi lain yang kedua, algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program. Dari program yang besar menjadi program yang sederhana, sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien.
Jadi efektif dan efisien kemarin kita sudah bahas itu apa pengertian efektif, apa pengertian efisien. Kemudian selain itu terdapat dua pendekatan yang dimiliki algoritma pemrograman, yaitu pendekatan top down dan serta pendekatan drive and conquer. Jadi dari atas ke bawah atau divide and conquer. Kemudian fungsinya dari algoritma merupakan artinya merupakan suatu metode yang sekali pakai, artinya tidak sekali pakai, dapat digunakan secara berulang-ulang. Ini memberikan kita keuntungan dalam meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang dan yang salah. Kemudian dalam pembuatan program pastinya akan menjumpai beberapa kesulitan. Hal ini sangat wajar karena dengan menempatkan fungsi algoritma maka pencarian kesalahan dapat lebih mudah serta dapat diperbaiki lebih cepat. Kemudian terakhir fungsinya adalah adanya alur yang jelas yang dimiliki algoritma pemrograman sehingga dapat dengan mudah mencari kesalahan yang terjadi dalam pemrograman. Jadi cara kerjanya bagaimana cara kerja algoritma? Kemudian cara kerja algoritma ini pasti berkaitan dengan komputer. Jadi komputer hanyalah salah satu pemroses. Jadi komputer adalah salah satu pemrosesnya. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman. Sehingga dinamakan program. Jadi program, apa itu program? Adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Jadi kata algoritma dan program sering itu dipertukarkan dalam penggunaannya. Misalnya ada orang yang berkata seperti ini, program pengurutan data menggunakan algoritma selection sort, atau pertanyaannya seperti ini, bagaimana algoritma dan program menggambarkan grafik tersebut misalnya. Jadi jika kita sudah memahami pengertian algoritma yang sudah disebutkan tadi, maka dapat kita bedakan arti algoritma dan program. Ya. Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah, sedangkan program adalah realisasi algoritma dalam pemrograman. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi mahasiswa-mahasiswinya mana ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada, udah paham semua. Baik, coba saya meminta ke Wahyu Pratama ada? Aduh. Wahyu Pratama ada? Ada, Pak. Wahyu Pratama boleh simpulkan atas pertemuan kita ini hari? Simpulannya apa? Simpulannya. Ya, coba simpulkan apa yang saya sudah jelaskan tadi tentang algoritma dan pemrograman. Kesimpulannya, algoritma itu sebuah serangkaian perhitungan dalam operasi pemecahan suatu permasalahan dari suatu komputer. Jadi program Pemecahan dalam suatu masalah komputer. Jadi kalau program apa program? Pemrograman berarti kan tidak menyimak apa yang saya bilang. Jadi begini ya,
saya meminta tugas kepada semua mahasiswa-mahasiswi, ya tolong membuat resume dari pertemuan kita yang 1 sampai 3 pertemuan tadi dalam bentuk PDF, kirim ke saya sebanyak 10 lembar. Ya, kirim japri ke saya, ke WA atau ke Google Class. Pak, itu ditulis tangan, Pak. Itu diketik ya. Ya, Pak. Oke. Itu saja ya mungkin yang saya bisa sampaikan. Nanti record dari ini akan saya kasih ke kalian linknya. Recordnya ya, untuk bisa diulang-ulang. Ya, Ya, Pak. materi sudah saya kasih ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas kesalahan apa yang saya sebutkan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak.